Bayangin bagaimana hisapnya tuh di hari kiamat orang yang mikul tanggung jawab satu negara. Gimana itu? Gimana coba? Orang punya akal sehat bakal nolak itu semua. Bisa gak kita nih jangan bawa simbol-simbol agama kita dalam urusan mengejar kekuasaan? Itu coba. Bisa gak? Anda berharap ini suara sampai kepada orang-orang. Bisa gak? Kamu mau mengejar kekuasaan, monggo. Tapi ingat, di dalam haditsun sahih Nabi SAW bilang, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Kalian, kata Nabi, satahrisuna 'alal imarah, akan mengejar kekuasaan, kepemimpinan. Dan Nabi bilang, dan itu akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat. Saya bingung. Gak pernah saya dengar, padahal nih hadis sahih. Gak pernah dengar ada ulama nyampein ini kepada orang-orang. Allahu alam, belum pernah dengar saya, bukan saya bilang gak ada. Cuman belum pernah dengar ada orang ulama nyampein ini secara langsung kepada orang-orang ini yang pada begitu deh. Padahal ini pesan Nabi SAW. Nabi bilang ini bakal jadi penyesalan loh bakal kalian. Segitu tuh bakal jadi penyesalan ketika ngejarnya masih bersih. Saya heran gimana kalau mengejar kekuasaan dengan embel-embel menodai agama Allah Ta'ala. Nggak tahu penyesalannya kayak apa di hari kiamat. Tanpa itu aja bakal nyesal dunia akhirat. Benar bakal nyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kan akhir tahun. Habib Alwi juga pernah kerja di kantor. Paling ribet kalau akhir tahun. Kenapa tahu? Laporan, audit, panjang lebar, udah stres tuh akhir tahun. Kalau udah hitung-hitungan, kalau salah aja, udah ribet. Gak bisa senyum Habib Alwi kalau akhir tahun. Iya kan? Itu urusan kantor. Tahu gak? Kita ini hari kiamat bakal dituntut pertanggungjawaban oleh Allah di pengadilan atas segala yang kita pikul. Wa kullu kabirin wa saghirin mustatar. Yang besar, yang kecil semua ada catatannya oleh Allah Ta'ala. Itu kadang urusan akhir tahun tuh bisa sebulan, 2 bulan gak selesai hitung-hitungannya. Ntar pengadilan Allah hari kiamat, saya gak tahu. Kita nih yang cuma punya keluarga kecil 5 orang, 6 orang, 7 orang, ntar dihisapnya hari kiamat berapa lama, Anda gak tahu, panjang. Panjang banget. Dan Al-Imam Asy-Sya'rani bilang, di hari kiamat tuh seorang ibu, seorang ayah, ini kan orang tua yang mencintai anak-anaknya kan, yang memprioritaskan anak-anak di atas segala-galanya. Itu kata Imam Sya'rani, di hari kiamat mereka, hal yang paling bikin mereka senang tuh tahu apa? Kalau anaknya pernah bikin salah di dunia sehingga dijadikan tumbal agar mereka selamat dari siksa api neraka, agar orang tuanya selamat dari api neraka. Jadi orang tua senang dicari-cari kesalahan anaknya di pengadilan Allah supaya anaknya jerumus ke dalam neraka, gua selamat, yang penting orang tua. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu urusan keluarga kecil. Bayangin bagaimana hisapnya tuh di hari kiamat orang yang mikul tanggung jawab satu negara. Gimana itu? Gimana coba? Orang punya akal sehat bakal nolak itu semua. Para sahabat sebelum kita tuh, mereka ketika Sayyidina Umar menjabat,
Nggak ada seorang pun dari mereka tuh yang menjabat sebagai gubernurnya Sayyidina Umar, melainkan setelah ditodong pedang sama Umar bin Khattab. Itu orang berakal. Karena mereka sadar betul, Nabi bilang fa inna hasatakun nadamah yaumal qiyamah, akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya Rob, mudah-mudahan nih suara sampai ke manusia semuanya. Penyesalan loh. Apa yang mau diperebutkan, apa yang mau dikejar-kejar. Kamu mau nyari itu silahkan dan siap dengan penyesalan hari kiamat. Monggo. Tetapi mohon jangan bawa embel-embel agama. Kesian umat, kamu bakal pikul dosanya yaumal qiyamah.